Halo guys, halo Libra, gimana kabar kamu? Aku harap kalian sehat selalu bahagia, dan Oke guys, jadi kali ini aku akan buat reading untuk kamu, energi kamu di bulan Agustus 2022. Jadi guys, tanpa lama-lama lagi, let's jump into your videos. Anggap aja ini sebagai tarot podcast di mana kalian dapat mendengarkan audio ini sekaligus kalian melakukan aktivitas yang ingin kalian lakukan. Dan juga guys, jadi kali ini aku akan mengangkat tema yang sedikit berbeda. Jadi di sini ada kartu pertama sebagai overall energi kamu. What's gonna happen? Overall energi di bulan Agustus untuk kamu tuh apa sih? Yang kedua, kita akan bahas apa nih kejutan yang akan datang, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu di bulan Agustus. Terus yang ketiga, apa yang perlu kamu fokuskan. Terus yang keempat, apa yang perlu kamu hindari. Yang kelima adalah apa sih yang akan jadi blessing yang akan datang ke dalam hidup kamu. Terus yang terakhir, kita akan bahas pelajaran apa yang dapat kamu ambil di bulan Agustus ini. So, tanpa lama-lama lagi, let's jump into your videos. Jadi untuk overall energi yang aku dapat Libra, kamu dapat kartu Destiny and Ten of Cups, which is aku ngelihat di sini akan ada satu kejutan, benar-benar kejutan ke dalam hidup kamu di bulan Agustus nanti. Karena kaitannya sama takdir. Jadi ini gak bisa kita atur. Ini udah rencana dari semesta. Ini udah planning dari Tuhan, spirit guides. Tapi ini juga demi kebahagiaan kamu. Jadi kalau misalkan di bulan Agustus nanti kamu tiba-tiba dikejutkan oleh hal yang gak kamu duga, which is shocking gitu loh, kamu akan kaget sih. Karena ini gak terprediksi gitu loh. Ini adalah takdir. Jadi siap-siap dari sekarang ya, latihan mental. Barangkali ada kejutan yang datang gitu kan. Tapi dari kejutan itu kamu harus tahu bahwa semuanya adalah demi kebaikan kamu juga. Meskipun awalnya kelihatan kayak, wah apaan sih nih, aku gak tahu apa-apa kok, tiba-tiba aku yang disuruh maju misalkan gitu, kok aku yang disuruh ini, kok aku yang disuruh itu, padahal aku juga gak paham, aku gak tahu gitu loh. Percayalah bahwa meskipun awalnya kelihatan kayak cukup menyakitkan ya, atau cukup membingungkan, percayalah bahwa semuanya itu akan menuntun kamu ke arah yang lebih baik. Percayalah bahwa semuanya itu akan menjadikan kamu menjadi sosok yang lebih baik lagi. Dan juga aku ngelihat di sini bahwa energi yang akan datang akan sangat cepat ya. Aku ngelihat bahwa ini adalah satu pembayaran dari karma-karma baik yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Kalau kalian sering melakukan kejahatan, berarti ini karma jahat untuk kamu. Enggak ding. Maksudku, ini adalah banyak sih energi yang datang kepada kamu dengan cepat sebagai balasan dari hal-hal yang udah kamu tabung sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kamu ya gitu deh yang aku bilang tadi, misal kamu udah banyak berprestasi di sekolah, di kerjaan, atau di rumah udah banyak berkontribusi, inilah saatnya kamu mendapatkan reward, hasil dari kerja keras kamu saat ini. Dan juga aku ngeliat di sini bahwa mungkin kamu harus lebih memperhatikan sisi emosional kamu. Karena aku ngelihat bahwa dengan adanya takdir, dengan adanya kejutan yang mungkin gak bisa kamu prediksi, mungkin kamu akan secara emosional takutnya tidak siap, sehingga nanti kamu kayak kaget gitu loh, kamu gak bisa mengendalikan emosi kamu. Itu aja sih. And next kita akan bahas apa nih yang akan terjadi ke dalam hidup kamu. Aku ngelihat akan ada rezeki ya untuk kamu ya. Rezeki, kesempatan untuk keuangan sih bagus banget aku ngelihat. Terus juga kayak yang aku bilang tadi, kayaknya akan ada satu hal yang membuat kamu shock gitu loh. Mungkin sedikit kecewa, bisa juga hal yang gak bisa kita kendalikan. Gimana sih, misalkan kita udah merencanakan satu acara dengan baik, tiba-tiba pas hari acaranya banyak hal gak terduga terjadi gitu loh, yang menyebabkan kamu tuh kecewa, yang menyebabkan kita ya mungkin hampir putus asa. But that is okay. Dari hal-hal yang menyakitkan itu kamu akan bertumbuh menjadi sosok yang lebih bijaksana, lebih berpengalaman, lebih berani, dan pastinya kedepannya kamu bisa belajar dari pengalaman itu gitu loh. Jadi
Coba ya aku cari klarifikasi ya. Bentar ya guys, aku kan cari tahu hal yang gak itu ada di sebelah. Oh my god guys, kamu akan ketemu dengan seseorang di sini loh guys. Akan ada orang yang datang nih ke dalam hidup kamu, nawarin cinta loh guys, atau paling gak persahabatan ya. Terus juga dalam keuangan dan kerjaan ini berkaitan dengan itu. Wow guys, tapi by the way untuk love readingnya nanti aku pisah ya. Oh my god, mungkin dalam urusan kerjaan selama ini kamu udah ngerasa udah banyak bekerja keras ya, tapi kok kayak belum ketemu hasilnya. Aku udah ngelakuin ini itu kok gak ada hasilnya. Mungkin kamu akan sedikit berpikiran seperti itu ya guys. Jadi tetap semangat, kerja keras kamu pasti akan terbayar, jangan menyerah. Next, apa sih yang perlu kamu fokuskan saat ini? Dan jawabannya adalah The High Priestess. Kamu harus fokus ke dalam dirimu sendiri. Kamu harus fokus ke arah spiritual. Check in on yourself, really. Intuisi kamu di bulan Agustus ini akan naik, bener-bener naik sih. Akan lebih naik daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi untuk kamu sarannya adalah dengan mendengarkan intuisi kamu, terus juga mencari kestabilan ya, kestabilan emosi gitu loh. Memang banyak orang saat ini memang sedang dalam proses spiritual awakening, jadi benar-benar terbuka banget sih gerbang spiritualnya gitu loh. Intuisi kita jauh lebih tinggi, dan yang kadang mengherankan adalah kita tuh nggak tahu apa yang terjadi, tapi kayak ada yang aneh aja gitu loh, tapi kita nggak bisa menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi coba deh ya di bulan Agustus ini fokus ke arah spiritual. Kalau misalkan kamu ya sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Kalau misalkan kamu mungkin bukan tipe orang yang suka meditasi, kamu bisa mungkin sholat tahajud atau ke gereja, baca doa, atau ininya berdoa yang banyak. Karena aku ngelihat intuisi kamu lagi dibuka banget nih. Terus juga lebih fokus, kamu bisa tuh belajar hal baru, bisa juga merencanakan masa depan kamu mulai dari sekarang. Misalkan kamu nih masih single, bisa juga kamu merencanakan pernikahan. Oke guys, next, apa sih yang perlu kamu hindari di bulan Agustus nanti? Pastinya kamu harus menghindari konflik dengan orang lain. Kamu harus menghindari, aku ngelihat di sini lebih mencari balance dalam hidup kamu sih. Mungkin sebelumnya aku ngelihat bahwa kamu udah terlalu banyak memberikan energi kamu kepada orang lain. Kamu udah terlalu banyak menghabiskan waktu mungkin dengan teman-teman yang tidak memberikan value. Mungkin ada sedikit inner konflik di sini bahwa pertemanan kamu tuh tidak terlalu sehat untuk kamu, tapi kamu gak bisa meninggalkannya gitu loh. Jadi kamu harus bisa membalanskan antara mengatur diri kamu sendiri dan juga menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Selain itu juga aku ngelihat di sini bahwa mungkin di bulan Agustus ini kamu harus lebih banyak taking your power back. Kayak aku bilang tadi, mengambil kekuatan kamu yang udah kamu kasih ke orang lain. Terus juga lebih fokus ke dalam dirimu sendiri. Jadi sarannya untuk kamu, apa yang harus kamu hindari adalah jangan terlalu ngeiyain semua orang gitu loh. Kalau misalkan orang minta tolong ini, sekali-kali deh ngomong enggak gitu loh. Kamu bisa latihan kayak gitu, asalkan kamu bisa membalanskan antara mana prioritas kamu dan apa yang sebenarnya itu merupakan tanggung jawab orang lain gitu. Next, kita akan bahas apa sih biggest blessing yang akan datang ke dalam hidup kamu. Aku ngelihat biggest blessingnya di sini lebih ke arah kestabilan pentacles kamu. Kamu bisa lebih mengatur keuangan kamu lagi, kamu nggak boros-boros lagi. Terus juga kamu jadi orang yang lebih tegas lagi. Di bulan Agustus aku ngelihat bahwa kamu nggak indecisive. Kamu bisa mengambil keputusan dengan jelas. Akhirnya kamu bisa melihat segala sesuatu dari dua sisi. Kamu bisa melihat sisi positif dan negatifnya. Kamu bisa mempertimbangkannya. Terus juga aku melihat bahwa kamu akan lebih berhati-hati lagi dan gak terburu-buru dalam melakukan hal sehari-hari, dalam melakukan aktivitas. Terus apa sih yang perlu kamu pelajari sekarang?
Pastinya Seven of Pentacles yang kamu pelajari sekarang adalah terus bekerja keras tanpa harus membuat kamu overwork, tanpa harus merelakan kesehatan emosional kamu. Mungkin terkadang kayak untuk Libra, Gemini, Aquarius, kamu terkadang gak menunjukkan sisi emosional kamu. Kamu lebih ke arah logika, lebih ke arah otak, pikiran gitu loh. Jadi kamu kadang gak tahu nih batasan dimana harusnya kamu tuh udah capek, dimana kamu harusnya udah berhenti kerja, tapi kamu masih kerja gitu loh. You have to kamu harus buat batasan deh. Kapan waktunya kamu harus istirahat, kapan harusnya kamu harus stop memberikan energi kamu, kapan harusnya kamu harus senang-senang. Intinya kamu harus bisa belajar untuk mengatur itu. Kamu juga harus bisa belajar mengatur keuangan kamu. Terus intinya jangan toksik terhadap dirimu sendiri. Aku lebih lihat ke arah kerjaan. Jadi kalau misalkan kamu kerja, jangan terlalu dibawa beban gitu loh. Just slow, santai. Oke guys, gitu. Terus love-nya nanti akan aku pisah. Kita akan bahas ke Oracle card. Kamu dapat unhooking the past. There is nothing to regret when I learn from my past. Jadi ada hal di masa lalu yang belum bisa kamu lepaskan gitu loh. Jadi di bulan Agustus ini, please mulai untuk melepaskan masa lalu kamu yang udah tidak bermanfaat lagi. And kamu jangan menyesal atas hal yang kamu putuskan sebelumnya. Kalau kamu melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar gitu loh. Kita hanya manusia, kita bukan malaikat. Jadi ya maafkan diri kamu dan jangan menyesal. Kalau kamu melakukan kesalahan ya udah gitu loh. Kita bisa belajar dari situ aja udah syukur deh. Kalau kita udah bisa menyadari, oh kita salah nih, ini yang harus kita perbaiki, itu yang perlu kita kembangkan dalam diri kita. Next ada creating wellness. Balance is the key to a life of infinite miracles. Wow guys, baru saja aku bilang tadi kan balance. Kamu harus bisa membalanskan antar urusan kamu dengan urusan orang lain. So, keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang penuh dengan keajaiban. So, really guys, you have to be balanced. Next, ada connect to fire. It's really interesting guys. Jadi kita punya kartu self care. Di sini kamu dapat connect with fire. Aku ngelihat ke dalam fire to yourself, satu api yang ada di dalam diri kamu, hati kamu, passion kamu, ide-ide kamu. Jadi I think like really guys, coba deh dengarkan apa yang hati kamu benar-benar suka. What is your heart really love? Terus juga kamu dapat mindful curve thinking. Jadi spirit guides kamu sedang memberitahu kamu bahwa agar kamu bisa berpikiran secara mindfulness, group thinking, berpikiran secara dari banyak sudut pandang gitu loh. Nggak hanya dari sisi kamu, tapi juga dari sisi orang lain. Aku juga ngelihat bahwa kamu sedang diminta untuk melihat segala sesuatu dari banyak measurement. Kamu harus bisa mempertimbangkan satu keputusan ya. Jadi aku ngelihat bahwa kunci dari mindfulness sendiri adalah satu keefektivitasan. Misalkan nih kamu bisa memanage waktu kamu dengan baik, kamu bisa menemukan kebahagiaan, keindahan dalam hidup kamu. Kamu bisa mencari satu cahaya gitu loh, mencari sesuatu yang gak bisa kamu lihat. Terus juga intinya membalancekan deh. Jadi di bulan Agustus nanti kata kunci yang aku dapat adalah balance. Kamu harus banyak belajar tentang membalancekan hidup kamu. Bisa ada saatnya ketika kamu harus kerja keras, ada saatnya ketika kamu harus have fun, ada saatnya ketika kamu harus belajar, ada saatnya ketika harus kamu main-main gitu guys. Ada saatnya ketika kamu menjadi satu benih, ada saatnya nanti ketika kamu menjadi pohon dan berbuah lagi. So gitu aja guys.
kamu sedang dilatih untuk berpikir panjang oleh spirit guides kamu. Thank you so much Libra udah nonton video ini. Kalau kalian punya TikTok atau Instagram, please follow TikTok atau Instagram aku. Dan gitu aja pesannya. Thank you so much. See you in my next video.